Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana caranya menginstal Flutter pada Windows OS. Nah, untuk langkah-langkahnya, jadi yang pertama kita harus mendownload Android Studio-nya dulu, karena di dalam Android Studio ini nanti akan ada yang kita perlukan, yaitu berupa SDK-nya, ya, atau Software Development Kit. Nah, ini sudah include jadi satu dengan IDE-nya, yaitu Integrated Development Environment. Sebenarnya kita bisa saja mendownloadnya secara terpisah untuk SDK Android-nya ya. Namun kebiasaan yang saya pakai biasanya adalah saya mendownloadnya langsung dengan Android Studio agar untuk pengoperasian bisa lebih mudah gitu. Nah, setelah nanti kita mendownload Android Studio-nya, kita download lagi yaitu Flutter SDK-nya gitu ya. Dan yang terakhir kita download Visual Studio Code gitu. Jadi ada 3 software yang mestinya kita download. Nah, sebenarnya untuk pembuatan aplikasi Android seperti yang kalian tahu, ini kan ada yang native, ada yang web, ada yang hybrid gitu ya. Jadi pembuatan aplikasi Android itu kebagi menjadi 3 gitu. Yang pertama itu ada yang native, ada yang web based, nah ada yang hybrid gitu. Nah, untuk pembuatan aplikasi yang native, artinya native ini nanti sesuai dengan bahasa pemrograman yang direkomendasikan gitu ya. Misalnya kalau Android itu menggunakan Android Studio. Nah, kalau iOS menggunakan ada tulisnya sendiri gitu ya dengan bahasa pemrogramannya Objective-C atau Swift. Nah, kalau Android Studio dia pakai Java atau Kotlin gitu. Nah, kalau kita buatnya dengan Android Studio, maka aplikasi yang kita buat itu hanya bisa berjalan pada Android saja gitu ya. Jadi dia spesifik platformnya ke satu tujuan gitu. Misalnya kalau Android Studio, nah itu untuk Android. Nah, sedangkan untuk yang iOS ini punya tools tersendiri gitu. Bahasanya juga tersendiri. Begitu juga dengan Android. Kalau Android biasanya pakai Java atau Kotlin yang dipakai gitu ya. Nah, kalau iOS dia pakainya Objective-C atau yang lain misalnya Swift. Oke. Lalu berikutnya ada yang web gitu. Kalau yang web ini dia aplikasinya itu berjalan pada web view pada Android ataupun iOS gitu ya. Dia memanfaatkan web. Nah, tentunya ini adalah metode yang bisa kita pakai gitu untuk membuat aplikasi Android dan juga iOS gitu ya, untuk yang web gitu. Jadi dia berjalan pada web browser. Nah, terus yang terakhir itu ada hybrid. Nah, kalau hybrid ini aplikasi yang bisa kita buat dengan metode ini yaitu outputnya bisa ke banyak platform. Misalnya nih, kita buatnya untuk Android. Namun nanti aplikasi yang kita buat dengan metode hybrid ini juga bisa jalan pada iOS dan desktop misalnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan Android Studio dia masuk ke native ya, karena spesifik outputnya yaitu pada satu aplikasi misalnya Android gitu. Nah, sedangkan hybrid ini dia bisa berjalan di banyak platform. Jadi hanya tulis satu kali gitu ya, tapi bisa dipakai untuk banyak platform gitu. Misalnya nih nulisnya di Android, nah tapi bisa juga outputnya tuh untuk iOS gitu. Jadi nanti nggak capek tuh nulisnya, cukup satu kali tapi bisa running di semua platform gitu. Nah, untuk yang native ini tadi ya ada Android Studio yang dipakai.
Kalau web ini juga ada banyak ya, seperti Angular dan yang lain-lain untuk cara membuatnya gitu ya. Nah, sedangkan yang hybrid ini juga ada banyak cara. Ada yang pakai React. React Native. Ada juga yang pakai Flutter. Ada juga yang pakai ini ya, apa? Cordova. Nah, jadi ada banyak macamnya. Nah, gitu. Nah, jadi ini bisa pakai ini gitu ya, Cordova. Outputnya juga di banyak platform gitu ya. Nah, tapi di antara tiga ini untuk metode hybrid ya, paling banyak orang menggunakan itu React Native atau Flutter gitu. Nah, kenapa? Karena React Native ini dibuat oleh Facebook ya, dan Flutter ini dibuat oleh Google. Namun kalau secara mature ya tentu React Native. Kenapa? Karena React Native ini datang lebih dulu, sedangkan Flutter ini belakangan gitu. Kalau Cordova jarang yang menggunakan, tapi tetap ada dan masih banyak penggunanya masih ada gitu, masih tetap ada. Nah, kalau ini React Native dan Flutter ini banyak yang menggunakan. Apalagi kalau kita lihat saat ini Flutter ini lagi hip banget gitu ya, naik banget penggunaannya kayak gitu. Nah, jadi itu tadi ya pengenalan. Jadi aplikasi di Android itu bisa dibuat dengan tiga cara, dengan cara natif, dengan cara web, dengan cara hybrid gitu. Nah, kita akan mempelajari nanti bagaimana caranya membuat aplikasi Android menggunakan cara-cara yang hybrid, yaitu menggunakan Flutter. Oke, untuk awal kita akan download dulu Android Studio-nya. Oke, kita buka browser dulu. Kita download Android Studio. Nah, di sini kita pilih yang developer.android.com dan kita klik download. Saat muncul term and condition ini kita klik I have ya, I have read and agree. Kita lalu download dan simpan gitu ya. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Begitu juga dengan Flutter, kita download Flutter SDK-nya dulu. Ya, kita pilih ini halaman depan Flutter yang seperti ini ya. Lalu kita pilih ke bagian Get Started. Lalu kita pilih Windows dan pilih ini Flutter Windows. Kita download. Oke, downloadnya sudah berjalan bersama dengan Android Studio ya. Nah, sekarang supaya prosesnya cepat, biasanya saya menggunakan IDM, Internet Download Manager, atau XDM gitu ya. Nah, biasanya saya lebih senang yang XDM karena dia gratis untuk bisa mendownload ini supaya bisa lebih cepat. Kita cukup copy aja, copy link address, lalu kita file add URL dan kita download now. Nah, ini proses berjalan. Kita tunggu. Ini kita cancel karena sudah kita pindahkan ke XDM ya. Ini supaya downloadnya lebih cepat aja. Kalian mau pakai XDM atau enggak pun itu nggak jadi masalah. Oke. Lalu berikutnya yang Flutter juga mau kita pindahkan. Kita copy link address. Kita pindahkan ke XDM. Download. Nah, jadi nanti proses downloadnya jauh lebih cepat. Oke. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai ya. Baik, untuk saat ini download Android Studio dan juga Flutter sudah berhasil ya. Kita akan segera melakukan penginstalan. Jadi yang pertama kita akan menginstal Android Studio-nya dulu. Jadi kita pilih open folder aja. Kita tinggal klik kanan, run as administrator.
Kita klik yes kalau muncul permission atau UAC-nya ya. Kita klik yes. Lalu kita tunggu penginstalannya hingga selesai. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Ini klik next. Klik next lagi. Klik next. Next lagi. Dan tunggu proses ini hingga selesai. Kita klik next lagi, lalu kita finish. Ini adalah penampakan splash screen dari Android Studio ya, Android Studio yang baru. Penampakan terbarunya adalah seperti ini. Kita tunggu sampai splash screen-nya selesai. Nah, ini adalah tampilan dari Android Studio-nya. Gitu ya. Oke. Kita bisa new project ya, seperti ini. Untuk mengetes berhasil atau belumnya Android kita nanti yang lakukan gitu ya, sudah berhasil atau belum. Jadi kita pilih aja nih API-nya API 21, bahasanya pakai Kotlin. Kita klik finish. Kita tunggu proses dari si create aplikasinya udah bisa selesai atau belum gitu. Kalau udah selesai, oke, berarti aman, nggak ada problem berarti gitu ya saat kita membuat project awal untuk Android Studio. Proses ini biasanya akan cukup lama ya untuk saat awal. Untuk pertama dia akan mendownload Gradle-nya. Nah, ini yang nanti penting untuk kita, daripada kita download satu-satu, mending kita bikin project aja karena nanti akan otomatis di-downloadkan kebutuhan-kebutuhannya gitu. Jadi nggak ribet tata caranya. Cukup kita bikin project, nanti otomatis proses downloadnya akan berjalan. Seperti itu. Oke, sekarang proses pembuatan project baru sudah berhasil dilakukan ya. Oke, ini kita minimize saja. Nah, ini project barunya sudah selesai di create. Sekarang berarti tidak ada problem nih untuk Android Studio-nya ya. Sudah berhasil membuat project. Kalau gagal biasanya akan banyak merah-merah di bawah ya, akan kelihatan di situ. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat apa atau menginstal Flutter-nya ya. Jadi ini kita close atau kita minimize saja, enggak apa-apa. Lalu kita pilih open folder. Nah, kita ekstrak dulu. Kita lihat dokumentasi pada Flutter ya. Jadi di sini pertama kita disuruh download dulu. Setelah download, dia minta untuk diekstrak si Flutter-nya tadi ke dalam C user dokumen. Nah, tapi kita tidak boleh melakukan penginstalan Flutter-nya itu di C program file. Nah, karena dia akan require elevated privilege gitu ya. Jadi biasanya dia perlu privilege. Nah, supaya tidak bermasalah dengan privilege tadi, dia menyarankan kita letakkan pada C user, nama penggunanya dokumen gitu. Jadi ditaruhnya di dokumen. Nah, tapi biasanya kebiasaan saya tidak taruhnya di dokumen, tapi di C-nya saja langsung gitu. Nah, jadi kita buka ini Flutter. Nah, ini hasilnya ya. Kita bisa cut atau kita copy, kita taruh di C di sini langsung. Nah, gitu. Nah, atau kita buat foldernya, folder src-nya. Jadi
buat folder namanya src. Nah gitu, kebetulan saya sudah punya. Lalu masukkan Flutternya ke sini, isinya saja langsung ya, yang tadi nih, yang ini ya, Ctrl A Ctrl C, langsung taruh ke dalam folder di C tadi, src source gitu ya. Nah pastekan ke sini. Oke, kalau itu sudah dilakukan, nah berikutnya kita lihat lagi, dia minta untuk update your path ya. Nah jadi caranya kita masuk dulu ke Flutter bin ya, lalu ketikkan where Flutter Dart gitu ya. Kita coba buka cmd, di sini kita buka cd src bin. Nah setelah itu kita akan buat perintah where Flutter Dart. Nah ini ya, akan ke detect. Jadi ada 4, c source bin flutter, c source bin flutter bat, dan c source bin dart, dan c source bin dart.bat gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kalau Dart-nya itu adalah bahasa pemrograman, sedangkan Flutter itu adalah framework gitu. Nah jadi framework Flutter ini sebenarnya dibuatnya dengan Dart. Jadi nanti saat kita membuat aplikasi Android, bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Dart programming, sedangkan frameworknya yang dipakai itu adalah Flutter gitu ya. Oke, kita bisa lakukan aja di sini Flutter Doctor. Nah jadi lakukan aja perintah Flutter Doctor. Nah, jadi ya, ini langkah berikutnya dalam melakukan Flutter Doctor. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa Flutter channelnya itu kita gunakan yang 2.2.3, lalu kita udah Android toolchain-nya udah, lalu Chrome untuk development webnya sudah, VS Code-nya juga saya sudah diinstal. Kalau kalian belum menginstal VS Code ya install dulu VS Code ya, lalu lakukan lagi nanti Flutter Doctor gitu. Nah setelah itu kalau udah selesai berarti, nah ini untuk Android Studio-nya belum katanya belum terinstall gitu ya, tapi kita tadi udah install tuh, nggak jadi problem, nggak jadi masalah, biarin aja nih untuk ini. Yang penting untuk Flutter, Android toolchain ya, terus VS Code ini udah ada gitu ya. Oke, sekarang ini udah aman, jadi kita bisa lakukan gini nih. Kita lakukan perintah Flutter Doctor. Tapi ini nggak kedetek ya. Oke, coba kita buka C. Nah ini kedetek kan ya kalau di direktorinya langsung, tapi kalau di luar tuh dia nggak mau detect gitu. Nah kita akan update path-nya ya, ini caranya where Flutter Dart, terus berikutnya lagi lakukan lagi Flutter Doctor Android
Essence. Oke, lalu kita tekan enter. Oke, sekarang sudah ya. Ada di mapping. Terus tadi kita belum melakukan ini nih. Where Flutter. Oh, udah tadi ya. Berarti udah clean nih. Udah oke aja. Nah, oke, sekarang CMD Flutter. Oh, masih nggak kedetek. Tapi nanti kita bisa perbaiki ya. Kita tinggal path ke sistem environment variable-nya gitu. Oke, ini udah selesai. Sekarang berikutnya kita ke VS Code. Jadi silahkan buka VS Code. Ini kita close dulu project-project yang sudah ada. Terlalu besar nih, kita kecilkan. Nah, untuk menginstal Flutter dan menjalankannya nanti pada VS Code, langkah awal adalah kita buka preference lalu pilih extension. Nah, di sini extensionnya adalah pertama kita harus cari dulu Dart-nya. Nah, ini diinstal. Install. Kebetulan saya sudah menginstal ini. Lalu berikutnya adalah kita cari Flutter-nya. Nah, gitu. Ingat ya, ini semua dari Dart code gitu. Nah, ini juga diinstal. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa mencoba untuk membuat project baru dengan cara pilih View, Command Palette. Nah, nanti di sini akan muncul tuh Flutter New Application Project. Kalau nggak ada, tulis saja Flutter gitu. Nanti akan ada pilihan-pilihannya. Nah, kita pilih yang New Application Project. Nah, biasanya dia akan minta kita mau taruh project kita di mana gitu. Nah, di sini saya akan taruhnya di local disk D, belajar. Tarinam ya, bentar ya. Belajar Android. Select. Nah, ini kita beri nama projectnya Flutter app. Dia nggak boleh pakai spasi ya, harus pakai underscore dan semua hurufnya ditulis dengan huruf kecil. Jadi polanya pola snack case. Enter. Jadi gitu cara bikin projectnya. Nah, nanti kita pilih centang aja nih, trust, lalu pilih yes I trust. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, sekarang prosesnya udah selesai. Untuk menjalankan ya, jadi kita nanti untuk menjalankannya itu bisa pakai Android kita langsung, tinggal dicolok pakai USB ya. Terus kita juga bisa menjalankannya di web kalau kita aktifkan Flutter webnya, dan kita juga bisa menjalankan pada emulator. Tapi kalau pakai emulator itu kan kita perlu RAM yang besar lagi kan. Nah, jadi saran saya nanti bisa pakai HP-nya langsung atau bisa pakai webnya gitu ya, karena sama aja sih Flutter web. Nah, ini masih analyzing, jadi kita tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai.
Oke, sekarang prosesnya sudah selesai untuk pembuatan project. Kita akan coba lakukan running. Cara runningnya adalah kita tekan F5 atau run, lalu pilih start debugging. Nah, di sini dia akan melakukan debug pada Chrome ya. Biasanya dia juga bisa debug pada Edge gitu. Nah, tapi dia juga bisa lakukan debug pada Chrome. Ini nanti akan menjalankan aplikasinya pada Google Chrome gitu ya. Kalau kita punya Google Chrome-nya, atau kalau kita hanya punyanya Edge saja, dia nanti akan menjalankannya pada Edge. Oke. Nah, ini aplikasi kita sudah muncul. Ini adalah tampilan aplikasinya ya. Jadi kalau kalian bukanya di handphone juga sama tuh tampilannya. Ini karena kita pengennya aplikasinya berjalan lebih ringan, jadi kita runningnya di browser, tidak pada emulator gitu ya. Kalau mau lebih ringan lagi, kalian gunakan handphone kalian, lalu masukkan USB ke ke HP-nya, lalu colokkan ke laptopnya atau komputer. Nanti tampilannya akan sama seperti ini ya. Ini incrementnya ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal, dan kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat project dari Flutter-nya gitu ya. Nah, namun nanti kita akan belajar dari awal sekali, yaitu dengan belajar Dart-nya dulu. Jadi kita nggak langsung ke sini gitu. Jadi biar nanti agak paham sedikit tentang Dart programming-nya. Nah, semua tampilan ini ya itu disimpan pada main.dart. Main.dart ini disimpannya di folder lib gitu. Android ini nanti untuk kita bikin aplikasi Android, sedangkan iOS ini untuk bikin aplikasi iOS. Jadi sudah disediakan dua buah folder ini untuk kita gitu. Nah, ini untuk web. Kalau kita nanti mau bikinnya runningnya itu di web gitu ya, bukan di Android atau di iOS. Nah, ini adalah merupakan kelebihan dari Flutter ya. Jadi aplikasinya itu bisa running di semua platform karena metode yang dipakai itu adalah hybrid ya. Oke, sekarang coba kita mau ubah nih Flutter demo gitu ya. Flutter demo homepage-nya. Nah, di mana cara ngubahnya? Itu ada di sini nih. Nah, kita akan ubah misalnya aplikasi FTI Uniska misalnya. Kita simpan. Nah, maka nanti otomatis langsung refresh gitu ya, atau kita sering nyebutnya itu dengan hot reload. Nah, jadi dengan ini kita bisa lakukan perubahan pada aplikasi dengan sangat cepat gitu. Nah, ini you have push dan segala macam itu ada di bagian bawah. Oke, kita simpan. Nah, perubahannya akan langsung ada gitu ya, akan langsung ada di tampilannya karena itu fitur dari hot reload yang ada pada Flutter gitu. Jadi nanti untuk kalau pakai Android Studio kan kita harus running gitu ya, nungguin lagi lama. Nah, tapi dengan adanya Flutter kita bisa lakukan hot reload. Jadi kecepatannya untuk perubahannya gitu ya, itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau pakai Android Studio. Meskipun ada tata caranya kalau kita pengen lebih cepat pakai Android Studio gitu ya. Kayak itu sih. Nanti Android Studio-nya ini di close aja ya. Untuk bikin project Flutter-nya tadi saya lupa untuk minta kalian untuk nge-close Android Studio-nya, karena kalau kita udah berhasil bikin project di Android Studio, otomatis kita juga bisa bikin project di Flutter gitu. Yang penting plugin-pluginnya tadi, extensionnya itu udah diinstal semuanya. Untuk ini nanti jangan khawatir ya, kok banyak banget tulisannya. Kita nanti akan pelajari dari awal
bagaimana tata caranya bikin aplikasi dengan Flutter. Dan kita nggak langsung ke sini, tapi kita akan belajar dulu tentang Dart programming. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.